Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya bikin video ini di pagi hari ya, walaupun masih ada sisa-sisa ngantuk ya, tapi tetap semangat untuk memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu lebih cepat membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, abaikan background di belakang saya ya, karena saya itu bikin video itu spontan ya, tidak harus di studio ya, tidak harus di tempat-tempat yang bagus, dimanapun tempatnya. Ketika saya eh, mengingat sesuatu tentang bagaimana supaya gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini lebih cepat membaik ya, saya langsung bikin video saja ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu tidak merasa kebingungan, tidak merasa sendirian dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Akan saya bagikan pengalaman-pengalaman saya bagaimana saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dan ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman, sampai dengan membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin ya. Dan untuk teman-teman, saya doakan semoga teman-teman juga akan menyusul ya, menyusul semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk topik kali ini mungkin pemahaman saja ya teman-teman ya, bagaimana saya memahami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety hingga perbaikannya itu lumayan kerasa ya teman-teman, atau perbaikannya itu lumayan cepat ya teman-teman. Karena ketika kita belum memahami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, ini adanya kebingungan ya, kebingungan selalu kebingungan ya teman-teman. Akhirnya dalam proses perbaikan atau proses pemulihan itu akan lambat ya teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah cemas. Gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh ya. Insya Allah teman-teman juga akan menyusul sembuh ya. Amin ya robbal alamin ya. Jadi untuk pemahaman ya atau pengertian tentang gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini menurut saya dan pendapat saya ya teman-teman ya. Ketika saya belum memahami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, yang ada adalah kebingungan ya. Saya bingung. Saya kenapa? Saya bagaimana? Apakah saya bisa seperti dulu lagi? Apakah saya bisa sembuh? Apakah saya bisa membaik? Pokoknya 1000 pertanyaan atau 100 pertanyaan atau beratus-ratus pertanyaan dalam hati itu setiap hari selalu menanyakan kepada diri kita sendiri ya, atau perasaan kita sendiri ya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman ya, gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh ya. Jadi pertama adalah bagaimana kita memahami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Ketika teman-teman ya sedang merasakan masih banyak sensasi ya, saya bilang masih banyak sensasi. Sensasi baik itu segala macam sensasi ya teman-teman ya, yang ada di fisik kita ya. Saya bilang fisik kita dulu ya teman-teman ya. Ketika mengalami begah, kembung, perih, perasaan gak enak, sakit-sakit, tenggorokan mengganjal, terus badan itu seperti meriang ya teman-teman ya, seperti masuk angin terus gitu ya. Teman-teman yakini ya, ketika teman-teman itu sudah memeriksakan ke dokter ya, dan dokter itu mengatakan bahwa teman-teman itu terkena gangguan asam lambung ya teman-teman ya, terkena gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh ada beberapa faktor ya. Dan untuk pengalaman saya itu ya, memang saya itu ada iritasi di lambung ya, atau ada peradangan di lambung gitu ya teman-teman, dan itu menyebabkan saya itu juga mengalami yang namanya sensasi-sensasi gitu ya. Terus saya itu ada GERD gitu ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman, ketika teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter dan dokter sudah memvonis bahwa teman-teman terkena gangguan asam lambung ya, GERD dan anxiety ya teman-teman, sensasinya ya memang seperti ini teman-teman ya, seperti yang teman-teman rasakan gitu ya, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala gitu ya, baik sensasi di fisik maupun sensasi di pikiran kita ya teman-teman ya. Kenapa pikiran kita itu terganggu? Karena banyaknya sensasi menimbulkan kita itu ketakutan ya teman-teman, menimbulkan kita ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Akhirnya kecemasan itu kecemasan yang sudah lebih dari biasa atau lebih dari normal. Artinya semua orang itu punya kecemasan, tapi pada saat kita terkena gangguan asam lambung dan GERD, dan itu menimbulkan banyak sensasi ya teman-teman, kita itu merasa cemas. Apakah saya ini terkena penyakit
yang berat misalkan. Nah itu seperti itu ya, kenapa saya kok seperti ini, apakah saya sudah mau ini gitu ya. Dan itu banyak sekali ya, nggak usah saya sebutkan lagi ya, takutnya nanti teman-teman akan yang sudah membaik akan mengingat-ingat itu dan nanti terbawa lagi ya. Intinya ya teman-teman ya, ketika teman-teman sudah merasakan bahwa sensasi-sensasi ini itu berulang setiap hari teman-teman itu eh, nggak usah khawatir ya, nggak usah panik, nggak usah cemas. Apalagi dokter sudah mengatakan bahwa teman-teman terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Sensasinya memang seperti itu teman-teman ya. Pokoknya sensasinya bermacam-macam, berpindah-pindah. Kadang sensasi ini sudah membaik, terus timbullah lagi sensasi lagi. Itu sudah membaik, timbul sensasi lagi. Jadi seperti berpindah-pindah ya teman-teman. Ketika perut kita itu sudah tidak begah, ulu hati sakit. Ketika ulu hati sakit, perut itu begah lagi, kembung lagi. Ketika itu sudah tidak dirasa dua-duanya, badan itu seperti meriang terus. Ketika belum selesai itu, badan itu seperti meriang semua. Ketika semua itu sudah hilang, ada lagi tenggorokan itu mengganjal. Banyak sekali dan berpindah-pindah. Dan teman-teman pahami, ini adalah murni gangguan asam lambung, GERD, beserta anxiety ya, bahkan psikosomatis. Kalau yang sudah merasakan yang begitu banyak sensasinya itu ya teman-teman ya, sampai ke halusinasi, sampai membayangkan apa yang enggak gitu ya, udah takut gila seperti hidup di dunia lain gitu ya teman-teman, itu sudah sampai ke psikosomatis. Dan sensasi-sensasi itu ya teman-teman ya, hampir saya itu merasakan semua ya, dari sensasi dari asam lambungnya, dari dari GERD-nya itu ya teman-teman, dan dari anxiety-nya, dan dari psikosomatiknya, hampir saya itu merasakan semua ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena ya saya tidak ingin teman-teman itu merasa kebingungan setiap hari ya teman-teman. Selalu menanyakan sensasi-sensasi yang muncul, selalu menanyakan kok saya begini, kok saya begitu. Nggak apa-apa teman-teman itu menanyakan seperti itu wajar sekali. Saya dulu pun seperti itu. Tapi di sini ya, saya ingin sekali berbagi ke teman-teman supaya teman-teman itu semakin bisa memahami gangguan ini. Karena apa? Karena ya teman-teman ya, karena semakin kita paham dengan gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, bahkan psikosomatis ya, kita akan lebih cepat dalam proses pemulihan ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu juga? Karena saya dulu juga di tahun pertama ya teman-teman ya, bahkan saya tidak sadar di tahun pertama bahwa saya itu sudah terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Itu kebingungan, kepanikan, kecemasan, sampai saya nggak tahu ini saya kenapa dan bagaimana. Disitulah kita itu belanja obat sana sini, berobat ke sana kemari, sampai ya pokoknya di tahun pertama biasanya itu akan ini ya teman-teman ya, akan loncat sana loncat sini dengan kebingungan apa sebenarnya yang sedang diderita oleh kita gitu ya teman-teman ya. Dan ketika teman-teman sudah menemukan video ini ya teman-teman menurut saya itu beruntung, karena dulu saya itu tidak kepikiran sekali sampai dengan menemukan video, sampai memahami ya sebenarnya ini saya itu kenapa gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, nggak usah panik, nggak usah cemas. Ketika teman-teman sudah memeriksakan ke dokter ya, apalagi teman-teman tidak ada peradangan di lambung, tidak ada iritasi di lambung, dan murni karena asam lambung atau GERD itu ya, dan itu menyebabkan anxiety bahkan psikosomatis ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman itu nanti akan pemulihannya akan lebih cepat ya teman-teman ya. Kalau saya itu ada iritasi di lambung, ada peradangan di lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Jadi bertahap ya teman-teman, bertahap. Jadi pertama saya memang dari fisik saya obati dulu ya teman-teman. Saya obati dulu karena saya juga perlu minum obat dari dokter ya teman-teman, karena saya juga memeriksakan ke dokter ya. Waktu itu setelah saya itu kebingungan kemana-mana, akhirnya saya menemukan dokter spesialis dalam, dan menyarankan saya untuk rutin dulu berobat untuk di fisiknya ya, karena memang sudah diperiksa gitu ya teman-teman ya. Dan setelah itu saya ikutin tahapan demi tahapan dengan saya itu menonton video-video motivasi dari teman-teman, dari mentor-mentor yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Dan video-video yang saya tonton adalah
video-video benar-benar orang yang pernah merasakan gangguan seperti saya ya teman-teman, baik dari sensasi fisik, pikiran ya dan lain-lain ya teman-teman. Intinya dari orang-orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety serta psikosomatis ya teman-teman ya. Itu saya tonton bagaimana mentor-mentor itu menyampaikan, bagaimana mentor-mentor itu kasih motivasi ya, pengalaman-pengalaman yang dibagi ya teman-teman, dan itu cukup membantu saya ya, karena saya sedikit demi sedikit itu paham dengan gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah panik, walaupun memang kenyataannya teman-teman itu khawatir, cemas, panik itu sudah biasa ya teman-teman, atau sudah umum gitu ya dirasakan oleh orang-orang dengan gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, termasuk saya dulu itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang teman-teman ya, fokuskan kepada pemulihan. Jika teman-teman itu belum memeriksakan diri ke dokter ya, periksakan dulu ya. Kalau memang periksa ke dokter itu semuanya itu normal ya teman-teman, sudah diperiksa di USG ya, atau mungkin ada yang sudah endoskopi dan dinyatakan itu lambungnya itu baik-baik saja ya teman-teman ya. Teman-teman itu kurangi stresnya, kurangi beban pikirannya ya. Mungkin teman-teman itu banyak sekali pikiran-pikiran yang terpendam gitu ya, akhirnya itu menimbulkan pikiran gitu bekerja keras, stres gitu ya. Itu juga bisa mengakibatkan gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, pahami saja gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini sensasinya memang seperti ini yang sedang dirasakan gitu ya, seperti teman-teman yang sedang rasakan gitu ya, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Pahami teman-teman bahwa gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini itu bisa sembuh ya teman-teman. Pahami teman-teman, gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini itu butuh proses untuk pulih ya teman-teman, atau untuk sembuh itu butuh proses. Dan pahami teman-teman ya, ketika teman-teman itu sudah membaik dan timbul lagi sensasi atau nyolek lagi sensasi, itu sesuatu hal yang wajar ya teman-teman. Karena apa gitu, dalam proses pemulihan ini itu tidak ada yang instan ya teman-teman, semua itu berproses. Apalagi dengan orang-orang gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya, pertama itu fisiknya diobatin dulu, kedua pikiran kita itu distabilkan lagi, yang ketiga kita sudah harus meyakinkan lagi bahwa kita itu tidak apa-apa, kita itu baik-baik saja ya teman-teman. Pokoknya teman-teman, setelah teman-teman nanti memahami akan gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, saya yakin teman-teman itu akan lebih cepat dalam proses pemulihan ya teman-teman ya. Dan ada yang bilang lagi, saya sudah tahunan menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Coba teman-teman pikirkan kembali ya. Mungkin teman-teman itu sudah membaik, tapi teman-teman itu tidak mempercayainya, atau tidak yakin, atau belum yakin bahwa teman-teman itu sudah membaik. Sehingga setiap hari teman-teman itu memikirkan, hari ini ada sensasi lagi yang muncul enggak ya, hari ini ada sensasi yang nyolek lagi enggak ya, hari ini ada perasaan yang tidak enak lagi enggak ya. Nah, kalau teman-teman sudah membaik dan teman-teman selalu memikirkan hal seperti itu, ya kita akan merasa tidak pernah membaik atau tidak pernah sembuh ya teman-teman ya. Pokoknya penting sekali untuk teman-teman memahami akan gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini. Saya yakin teman-teman setelah paham, teman-teman akan semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Oke teman-teman, sekian dulu ya teman-teman, karena ini videonya spontan, nanti bisa disambung lagi ya untuk saya bagikan lagi pengalaman-pengalaman saya, dan untuk memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu cepat bangkit ya, cepat pulih dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya. Jadi ini sudah agak siang ya, saya mau beres-beres dulu ya teman-teman ya, belum mandi belum apa gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti bisa dilanjut lagi, semoga bisa memotivasi teman-teman ya. Tetap semangat, jangan patah semangat ya teman-teman ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.